Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, berikut saya akan memperkenalkan mata pelajaran yang saya ampu, yakni Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk semester ganjil di kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Lebih khususnya lagi, nanti saya akan mengampu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 TKR, TBSM, dan TKJ. Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang sudah kita ketahui merupakan mata pelajaran yang penting. Kenapa penting? Setidaknya ada beberapa indikator. Salah satunya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti selalu tertulis nomor 1 di raport. Saya melihat urutan itu, penomoran itu bukan sekedar urutan, tetapi memiliki makna tersendiri, yakni bangsa Indonesia masih meyakini dan akan selalu meyakini bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah induk dari semua mata pelajaran yang ada, tanpa mengesampingkan pentingnya mata pelajaran yang lain. Karena sesungguhnya semua mata pelajaran juga penting, tetapi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki nilai penting yang lebih. Atau indikator yang lain, teman-teman, bahwa Pendidikan Agama Islam itu selalu dipelajari di setiap jenjang pendidikan, tidak akan pernah hilang. SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, semuanya akan mempelajari Pendidikan Agama Islam, termasuk di kampus. Apapun jurusan yang diambil oleh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, maka akan mendapatkan Pendidikan Agama Islam. Jadi Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah yang wajib bagi setiap jurusan. Ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki kepentingan tersendiri di dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian, perkenalkan, saya Idam Nur Fatwa, mengampu Pendidikan Agama Islam, sekali lagi khusus di kelas 12 TKR, TBSM, dan TKJ. Teman-teman, saya tinggal di Kampung Toga, Sumedang Selatan, sudah berkeluarga, pernah kuliah di S1 Pendidikan Agama Islam, kemudian S2 juga Pendidikan Agama Islam. Oleh karenanya disiplin ilmu saya Pendidikan Agama Islam, dan saya mengampu Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri Situraja untuk semester ini. Kemudian selanjutnya berikut materi pokok pembelajaran di kelas 12 untuk Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, di aspek Al-Quran, kita akan mempelajari surat Ali Imran ayat 190, 191, dan surat Ali Imran ayat 159, serta surat Luqman ayat 13-14, dan surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalamnya nanti akan kita pelajari cara membaca, tajwid, dan seterusnya, kemudian menerjemahkan baik per lafaz maupun secara keseluruhan, lalu kemudian akan menggali makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Lalu kemudian jika memungkinkan dan harus diusahakan, ayat-ayat tersebut juga akan coba kita hafalkan untuk memperbanyak hafalan Al-Quran kita. Kemudian aspek akidah, kita akan membahas di semester ini tentang beriman kepada hari akhir, baik secara pengertian, tanda-tanda, tahapan, atau perjalanan yang akan kita tempuh, yang kita yakini akan kita tempuh nanti di akhirat, yakni perjalanan setelah kematian, hingga sampai kepada akhirnya di surga atau di neraka. Lalu kemudian aspek ibadahnya, kita akan membahas tentang pernikahan di dalam Islam. Biasanya materi ini di kelas 12 menjadi materi yang paling menarik bagi para siswa. Mungkin karena tingkat kepentingan
seolah teman-teman merasa ini akan segera diamalkan, kira-kira begitu. Oleh karenanya nanti di dalam materi ini kita akan membahas syarat, rukun, ketentuan dan lain-lainnya akan kita kupas tuntas tentang pernikahan di dalam Islam. Lalu kemudian aspek akhlaknya akan dibahas tentang kerja keras dan tanggung jawab. Akan disajikan nanti ayat-ayat yang terkait dengan kerja keras dan tanggung jawab serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan targetnya adalah teman-teman kita semua bisa menunjukkan nilai-nilai kerja keras dan nilai-nilai tanggung jawab dalam keseharian, khusus sebagai pelajar dan sebagai orang yang bergaul di masyarakat. Lalu kemudian aspek sejarah, aspek tarikh, yakni akan membahas perkembangan dakwah Islam ya, perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam bukan agama yang Allah turunkan di Indonesia, tetapi hari ini Islam sudah sampai kepada Indonesia dan sudah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Nanti kita akan coba lihat bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia dan perkembangan dakwah di Indonesia. Itu materi pokok pembelajaran yang akan kita pelajari di semester ganjil ini di kelas 12. Lalu kemudian teman-teman sekalian, penilaian yang akan kita lalui, saya akan mengambil nilai dari 4 komponen. Yang pertama dari kehadiran. Saya masih melihat penting bahwa kehadiran itu harus menjadi salah satu aspek penilaian, karena salah satu rumus yang kita pakai adalah bagaimana bisa tahu, bagaimana bisa pintar kalau hadir saja tidak. Oleh karenanya kehadiran akan menjadi aspek penilaian. Setidaknya kalau sudah hadir, sekalipun tidak mampu menerima materi keseluruhan, tetapi setidaknya ada yang bisa ditangkap begitu. Oleh karenanya kehadiran akan sangat diperhatikan. Nanti dalam pelaksanaannya kehadiran bisa dilakukan di grup WA atau di Google Form atau media yang lain yang memungkinkan bisa melihat kehadiran dari teman-teman sekalian. Lalu kemudian yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan itu dilihat dari komunikasi ketika belajar, bisa jadi banyak bertanya atau banyak memberikan pendapat saat pembelajaran terkait materi yang disampaikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah tugas. Tugas sudah menjadi konsumsi kita teman-teman, bahwa nanti juga akan disampaikan tugas. Medianya juga sama, akan kemudian diusahakan media yang mudah diakses tugasnya. Saya berharap teman-teman bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jangan berpikir benar salah dulu, yang penting dikerjakan saja dulu. Bukan berarti harus asal-asalan dalam mengerjakan tugas, tetapi bagi saya teman-teman sudah berusaha mengerjakan tugas, sudah menjadi nilai tersendiri. Apalagi kalau tugasnya kemudian dikerjakan dan betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi sekali lagi, mengerjakan itu lebih penting dibandingkan memikirkan benar atau salahnya. Salah itu biasa karena kita sedang belajar, tetapi yang yang pasti usahakan dulu untuk dikerjakan. Tidak ada tugas yang terlewat, walaupun tidak sempurna, walaupun belum sesempurna yang seideal yang kita harapkan, tetapi setidaknya dikerjakan dulu. Lalu kemudian aspek yang lain adalah ada uji kompetensi yang biasa kita lalui, yakni penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kalau selama 1 semester ini kita daring terus, belajar dari rumah terus, maka uji kompetensi PTS dan PAS akan dilakukan secara online. Keempat komponen itu akan menjadi nilai akhir, akan diakumulasikan untuk menjadi nilai akhir di raport begitu. Itu tentang penilaian.
Lalu kemudian teman-teman sekalian, media pembelajaran yang akan kita gunakan jika pembelajaran ke depan akan daring. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa belajar di sekolah tetap muka langsung, itu akan lebih baik. Tidak perlu ada beberapa media yang tidak perlu kita gunakan karena kita bertemu di sekolah. Tetapi kalau masih harus daring, maka ada beberapa media yang akan kita gunakan. Di antaranya WhatsApp sebagai media yang mudah diakses. Hampir semua memiliki. Saya mentargetkan setidaknya atau memperkirakan 50% kita akan berkomunikasi, akan melakukan pembelajaran via WhatsApp begitu. Karena selama ini WhatsApp menjadi media komunikasi yang murah, efektif dan terjangkau. Lalu kemudian selain itu juga akan memakai YouTube, tetapi tidak selalu. YouTube itu hanya diperkirakan 20% saja. Nanti materi-materi mana yang sekiranya perlu diupload di YouTube, kemudian Anda bisa mengakses. Ini juga ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya materi di YouTube itu bisa diulang-ulang, beberapa kali pun Anda nonton, Anda mempelajari, itu bisa. Tetapi kendalanya tentu saja keterbatasan kuota, jaringan dan yang lain-lain kadang menjadi hambatan kita. Lalu kemudian Google Classroom juga akan kita manfaatkan, itu juga tidak banyak, hanya lebih kepada untuk mengumpulkan tugas dan menyampaikan materi yang bisa disajikan di share di Google Classroom. Sungguhnya jika akses teman-teman di rumah itu merata, Google Classroom menjadi media yang enak kita gunakan. Tetapi kemudian karena kondisinya tidak semuanya bisa mengakses dari rumahnya, kita akan gunakan tapi tidak dalam porsi yang besar. Lalu kemudian teman-teman sekalian, kita juga akan menggunakan aplikasi pembelajaran online yang lain selain yang tadi dengan persentase yang lebih kecil, yakni sekitar 10% saja. Jika memungkinkan, nanti kita akan pakai aplikasi pembelajaran yang bisa kita akses seperti Quizzes, Mentimeter, Jamboard dan seterusnya jika memungkinkan. Nah, keseluruhan ini, keempat media ini sekali lagi akan memperhatikan aspek kemudahan, aspek kemampuan teman-teman mengakses dari rumah. Karena sebaik apapun media, segaya apapun media, kalau teman-teman tidak bisa mengakses ya tidak ada apa-apanya. Tetapi walaupun hanya WhatsApp, walaupun hanya Google Classroom, atau hanya penyampaian modul PDF, jika itu kemudian menjadi efektif, itu akan coba kita lakukan. Saya kira itu teman-teman ya tentang media pembelajaran yang akan kita pakai selama pembelajaran daring. Sekali lagi sambil kita terus berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah secara tatap muka langsung, karena itu akan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Tetapi untuk sambil menunggu itu, yang kita mampu lakukan hari ini adalah pembelajaran jarak jauh dengan media-media yang ada. Itu saja mungkin teman-teman perkenalan dari saya. Nanti kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, khusus pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 TKR, TBSM dan TKJ. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa melaksanakan, dan saya juga sama-sama bisa bertanggung jawab atas peran kita masing-masing, bahwa saya akan berusaha untuk menyampaikan materi sebaik-baiknya, semudah-mudahnya. Teman-teman juga di rumah harus berusaha bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing, bahwa teman-teman sudah bukan lagi anak-anak kecil yang harus ditongkrongin oleh gurunya, yang harus ditongkrongin oleh orang tuanya,
tetapi harus sudah bisa melaksanakan tugas kewajiban sebagai siswa tanpa harus ditongkrongi oleh guru, tanpa harus ditongkrongi oleh orang tua di rumah. Jadi walaupun kita berbeda tempat, ada jarak yang memisahkan, tetapi tanggung jawab teman-teman sebagai pelajar untuk mengikuti pembelajaran harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan kita bersama, yakni tercapainya materi yang akan disajikan di pendidikan agama Islam. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.